محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا الله بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وهدى من نفعنا به وبعلوم في الدارين آمين، من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين، من باب الإيثار والمواساة. Masih membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Pada malam hari ini adalah bab yang ke-62, yang dimana musannif menuliskan satu judul Al-Ithar wal Muwasah. Al-Ithar adalah mendahulukan orang lain dalam perkara duniawi. Wal Muwasah artinya melapangkan. Jadi Al-Ithar ini mendahulukan orang lain, dan Muwasah ini apa? Artinya melapangkan. Apa hukumnya Al-Ithar atau mendahulukan orang lain dalam kaidah fikih? Ulama mengatakan bahwa Al-Ithar fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbub. Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah hukumnya makruh. Motor ada satu, cuman muat 2 orang, sedangkan yang mau ngaji 3 orang. Ndak enakan biar kau dewek lah berangkat, aku besok bela. Mendahulukan orang lain tapi perkara ibadah, apa hukumnya? Makruh, Pak. Makruh. Sholat saf pertama kita kasih orang lain di saf pertama, untung dia, kita mau di belakangan, sedangkan dia dalam posisi paling afdal. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian tahu, kata Nabi, lau araftum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamuna ma fin nida'i was safil awal. Kalau kalian tahu fadilah keutamaan di dalam azan dan di dalam shaf pertama dalam salat jamaah itu shaf pertama berikutnya, niscaya kalian akan berbunuh-bunuhan rela supaya kalian menjadi orang terdepan untuk mendapatkannya. Kalau seandainya pun tidak mungkin berbunuh, itu istilah dalam kata apa? Saking besarnya kemuliaan yang Allah berikan, jangan sampai kita nggak dapat, rugi kita nggak dapat itu. Seandainya pun harus terjadi, maka seorang akan rela untuk undian. Bahasa kita, ayo kita main ini, main apa namanya ini? Unsid, ayo kita unsid ya. Siapa yang duluan kita ke depan. Itu kalau tahu, kalau ditampakkan sama Tuhan bagaimana fadilah daripada shaf pertama dan di dalam azan. Artinya apa? Perkara ibadah kita dahulukan orang lain, kita mengkedepankan kebaikan orang lain dalam hal hakikat. Kita terbelakang dalam perkara kebaikan. Nah, maka di sini hukumnya makruh. Nah, ini perkara ibadah hukumnya makruh. Perkara dunia bagus. Ini perkara yang disunahkan. Makan, siapa yang makan yang duluan? Nasi cuma 1, sedangkan ada 2 orang, lah kau duluan yang makan. Ya, maka ini adalah perkara yang disunahkan. Nah, Al-Ithar di sini lebih cenderung pembahasannya tentang perihal masalah duniawi, masalah makanan, masihlah memberikan kemudahan kepada orang lain. Bahkan dalam satu kondisi kita sedang membutuhkan, nanti kita baca hadis dan kita sedikit sampaikan tentang asbabun nuzul daripada hadis ini. Bagaimana para sahabat luar biasa sekali ya. Jadi Al-Ithar wal Muwasah, mendahulukan orang lain, wal Muwasah, dan memberikan kelapangan. Ya, dia kaidahnya apa? Perkara ibadah kalau mendahulukan orang lain hukumnya makruh, ya. Tapi kalau perkara selain ibadah hukumnya sunnah, ya. Misalnya kalau di kota-kota kan ada mobil bis, naik bis, ya kan. Ada orang yang duduk, ada sama orang yang berdiri. Maka orang yang duduk boleh dia mendahulukan orang yang berdiri untuk duduk di tempatnya dengan mengamalkan amalan ini. Apalagi kalau yang bersangkutan orang tua atau orang-orang yang membutuhkan, yaitu Al-Ithar wal Muwasah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka orang-orang Ansor mendahulukan kaum Muhajirin di atas diri mereka walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka sangat membutuhkan. Ya, orang-orang Ansor ini sangat membutuhkan, tapi karena ingin mengutamakan orang-orang Muhajirin dalam perihal, maka lebih didahulukan. Dalam istilah zaman dulu, Nabi Muhammad itu Pak sering menjadikan antara kaum Ansor sama kaum Muhajirin jadi sahabat. Itu biasa, bukan sahabat lagi, persaudaraan. Ini kamu sama ini saudara ya, jadi saudara sekarang. Jadi kalau kita ini punya kawan dekat, adalah kita jadikan perkawanan kita ini menjadi saudara. Bisa tidak motong ayam, simbol. Ya, kita potongkan ini sebagai sedekah. Ada di situ, ternyata ada orang yang nanya sama kami begitu, boleh tidak kami ini tidak ada hubungan darah, tapi kami bersaudara, tak hanya sebatas saudara kawan biasa, tapi kami memang dekat. Sampai kami dulu motong ayam. Ya motong ayam ngapa? Sedekah. Ya sedekah makan. Istilahnya gini, tanda jadi sedekah. Ya saya katakan ya itu sangat-sangat boleh saja, dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kita tahu kisahnya sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf ini datang dari Mekah, dia Muhajirin ke Madinah, tidak punya apa-apa Pak Abdurrahman bin Waqqas ini. Ya, Abdurrahman bin Auf. Mohon maaf, Abdurrahman bin Auf datang. Kata Nabi, kamu saudara dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' kaya raya Madinah, orang Ansor ya, orang yang tinggal di Madinah, asli Madinah namanya Ansor, orang pendatang dari Mekah namanya Muhajirin. Kata Rasul, kamu begini, saking luar biasanya mereka patuh sama Nabi. Kata Sa'ad bin Rabi', wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya tanah banyak di sini. Tidak ada orang Muhajirin, orang Ansor yang lebih kaya dariku di sini. Kata Sa'ad bin Rabi', udah harta kita bagi dua. Harta kita bagi dua. Bisa begitu Pak? Kita bukan adik kakak ini, bukan siapa-siapa ini. Mau tidak bagi dua harta kita? Nah itu yang pertama. Terus apa? Saya punya bini dua, mau tidak sih kok bini? Loh ini serius ini Pak, bini saya dua. Dah terserah, kamu tengok bini saya, pilih yang mana. Kalau memang kamu suka yang satu, saya ceraikan, nikahilah. Saking luar biasanya patuh kepada Nabi SAW. Agama itu sudah nomor satu ya, agama itu sudah nomor patuh kepada Rasul itu nomor satu. Apa yang dikatakan sama Abdurrahman bin Auf? Kalau kita kira-kira gimana? Lajulah kita Pak. Sahabat Abdurrahman bin Auf, tidak, terima kasih, mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang sudah Allah berikan kepadamu, tapi tunjukkan saya ke pasar belah. Cikal bakal ya, mentalnya orang kaya begitu Pak. Orang tuh kalau mentalnya kaya, nak dimanapun akan jadi kaya. Ya, kalau mentalnya kita memang tidak kaya, ya memang mau gimana pun ya tetap segitu Pak. Abdurrahman bin Auf mentalnya kaya, datang dengan kosong, ketika ditawari harta, ada, saya tidak mau. Mentalnya memang bakal kaya nih. Akhirnya Pak, tunjukkan saya pasar. Akhirnya ditunjukkan ke pasar di Madinah, Bani Qainuqa, pasar terbesar di Madinah. Ditunjukkan ke situ, jual dagang, jadi kaya raya Pak, kaya raya. Sampai masyhur kisahnya Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat kaya, dari tidak punya apa-apa. Barokah apa? Persaudaraan dengan Sa'ad bin Rabi'. Ya, Sa'ad bin Rabi'. Kisah Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Biasa begitu antara sahabat dan satu sama lain saling mendahulukan satu sama lain. Nah, itu. Jadi wa yuthiruna ala anfusihim, dan mereka orang-orang Al-Ansor mendahulukan dari diri mereka, walhal mereka itu sangat butuh. Itu biasa perkara dunia. Kisah luar biasa yang jarang sekali terjadi di zaman sekarang ini ya. Ini sahabat memang sudah disiapkan oleh Allah untuk menemani menjadi kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberikan makan ala hubbihi, wal hal
mereka itu sangat senang dengan makanan itu. Lagi senang-senangnya sesuatu yang dimakan, dia lebih kedepankan itu untuk diberikan kepada yang lain. Kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan yang kedua ke orang yatim, wa asira, dan kepada tawanan. Tiga. Ini ada dua sebab nuzul ayat daripada ayat ini ya. Yang pertama, ada seorang Ansor namanya Abu Dahdah. Dia puasa. Ketika puasa mau buka, dia punya 3 potong roti. Dia lagi puasa ini, lagi 3 potong roti. Tiba-tiba datanglah seseorang, orang miskin datang. Ngapain orang miskin datang? Mengatakan, saya lapar, saya sudah lama tidak makan ini, tolong berikan aku. Ini sudah nak buka dengan 1 roti tadi dibagikan, tinggal 2 roti. Nak makan yang kedua datang lagi yatiman, anak yatim yang tidak punya keluarga yang menafkahi, datang dikasih lagi sama Abu Dahdah. Lalu yang ketiga asir, tawanan ya, tawanan datang, padahal ini tawanan dikatakan tawannya orang kafir ini ya. Jadi sedekah ke orang kafir itu sebenarnya boleh Pak. Ini tawanannya tawanan perang ya, di Madinah orang kafir lapar datang ke Abu Dahdah, dikasih makan. Dia kondisinya tidak dapat makanan. Ini Abu Dahdah ya. Lalu riwayat yang kedua mengatakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau itu punya pekerjaan apa dengan orang Yahudi ya. Dikatakan bahwa beliau itu salah satu pekerjaan dengan orang Yahudi apa? Beliau mengambil air dari sumur gini. Zaman dulu masih manual ya, pakai tangan ngambil tali. Jadi satu kali itu dapat 1 kurma. Kadang-kadang dikasih kurma, kadang-kadang dikasih gandum. Suatu ketika beliau dapat apa? Dapat gandum. Dapat 1 karung gandum. Dimasak sepertiga, dia sudah matang sepertiga, datang seseorang, orang miskin, datang dikasih sama, ndak mikir dulu, kasih. Yang kedua, padahal punya anak bini, Hasan Husain, punya istri Siti Fatimah. Yang kedua yang datang siapa? Orang yatim, tanpa mikir panjang langsung dikasih. Lalu yang ketiga siapa yang datang? Ya asir, tawanan perang, datang kepada Sayyidina Ali langsung dikasih. Gini ya. Jadi Allah puji apa yang mereka lakukan dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan walhal sedang butuhnya. Loh, ini sudah capek kerja seharian tinggal nak makan. Ada orang datang dikasih, ada orang sampai dia tidak dapat apa yang harusnya mereka makan saat itu, padahal saking butuhnya. Jadi nggak sembarangan nama-nama sahabat yang diabadikan dalam Al-Quran ya kan. Jadi kita ini ya terkadang kita sesekali harus bersyukur kita dijadikan umat akhir zaman, karena kalau seandainya kita ini orang mental seperti kita dijadikan dekat sama Nabi SAW di zaman saat itu, ya mungkin Al-Quran itu turun nyinggung kita Pak ya. Zaman dulu itu begitu, sahabat itu takut kenapa melakukan satu maksiat, takut ayat turun nyinggung. Oh, bayangin ayat turun nyinggung kita, yang abadi ayat itu dibaca sampai hari kiamat. Ingat kisah Tha'labah yang diabadikan di dalam Al-Quran ya, banyak, termasuklah ayat ini ya, yang dimana mereka punya amal kebaikan lalu diabadikan sama Allah dan dipuji sama Allah di dalam Al-Quran. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inni majhud, kata orang tersebut saya susah, saya lapar, datang ke Nabi. Fa arsala ila ba'di nisa'i, lalu Rasul mengutus seseorang untuk mencari sesuatu di rumah istri-istrinya. Ada tidak sesuatu yang bisa diberikan makan ke orang yang nanya ini ya. Faqalat walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma. Lalu salah satu istrinya menjawab, demi Allah Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh saya tidak punya apapun kecuali saya cuma punya air. Di rumah istri Nabi tidak ada apa-apa, cuma ada air. Di rumah kita alhamdulillah banyak ya. Ada apa di rumah kita banyak? Air pasti punya, beras punya, beras.
Beras punya. Beras, apalagi persiapan makan seminggu cukup ya. Cukup, alhamdulillah. Kaya, Pak. Ya, zaman dulu memang tidak ada air, cuma ada air. Tsumma arsala ila ukhra faqalat mithla dzalik. Kemudian mengutus lagi, utusan tersebut datang ke istri yang lain, jawabannya sama. Apa jawabannya? Ya, saya tidak punya apa-apa kecuali air. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik, sampai semua istri menjawab dengan jawaban yang sama. La walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak punya apapun kecuali cuma punya air. Faqala man yadhifu hadhihi lailah. Nabi itu begitu, kalau beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup, ini biasanya gini. Beliau kalau tidak sanggup, istrinya tidak ada, beliau biasanya tawarkan ke sahabat, ada yang bisa sanggup. Itu biasa begitu, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang lain, man yadhifu hadhihi lailah, siapa yang bisa menjamu laki-laki ini malam nih? Ayo sahabat yang lain, ayo siapa yang bisa? Begitu adat Nabi, karena kita katakan bahwa Nabi itu tidak pernah ngomong idah. Nah, ini mukjizat Nabi, Pak. Yang bisa ini cuma Nabi. Kalau kita sering ngomong idah, sering. Dan yang khusus begini cuma Nabi. Kita nak gimana pun sulit untuk nyobanya, tidak. Nabi itu ngomong idah itu tidak pernah. Mentok-mentok kalau beliau tidak ada, nawari ke sahabat, ada tidak yang lain dia yang bisa? Ada tidak yang punya? Untuk kasih. Nah, itu. Atau paling tidak ketika ada sahabat ngomong gini, sudah kamu ambil, nanti utangnya saya yang bayar. Padahal beliau tidak ada itu. Itu biasa Nabi itu begitu, Pak. Masya Allah. Ini akhlak luar biasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat begini, ini berat, Pak. Berat. Faqala rajulun minal ansar, lalu seorang laki-laki dari Ansar mengatakan, ana ya Rasulullah. Ada orang Ansar mengatakan, saya ya Rasul. Sini tidak disebutkan nama seorang Ansar tersebut, tapi ada Imam An-Nawawi, penyarah daripada kitab ini, mengatakan namanya Thabit bin Qais. Ya, Thabit bin Qais nama laki-laki tersebut. Saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantalaqa bi ila rahli faqala limraati, lalu berangkatlah Thabit bin Qais tadi, berangkat menuju rumahnya dan berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah, ayo muliakan tamunya Rasulullah. Ini tamu Rasul, muliakan tamu Rasul. Kita tengok siapa yang suruh memuliakan ini, Rasulnya kita tengok. Selain dari kemuliaan menerima tamu, tapi tengok ini tamunya siapa ini, tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, qala limraati, dia berkata kepada istrinya, hal indaki syai', engkau punya sesuatu enggak? Qalat la illa quta sibyani. Ketika ngomong, kamu punya apa enggak yang bisa dimakan di rumah? Kata istrinya, enggak ada apa-apa, saya cuma punya makanan bayi kita. Adalah makanan bayi kita adalah, atau makanan anak-anak kita cukuplah. Kalau makanan kita enggak cukup. Qala fa'allilihim bi syai'. Lalu seorang laki-laki Ansor tadi, Thabit bin Qais tadi, mengatakan ke istrinya, ya sudah, anak kita ajak main deh, biar jangan ingat sama makanan. Dan juga dikatakan bahwa ini di saat ketika anak ini tidak begitu butuh, karena ketika butuh, yang sangat butuh, sampai nangis kok dahulukan tamu, maka ini hukumnya tidak boleh juga, lebih dahulukan anaknya. Kalau kondisinya apa? Kondisinya lagi hajat, lapar, mekir-mekir, tidak ada makanan kecuali itu ya. Saat itu memang harus didahulukan ke anaknya. Tapi ini di sini ilatnya, kata penyarah, bahwa saat itu anak itu masih ada sisa kenyang makanan di dalam perutnya, ya, belum sempat lapar saat itu. Fa'allilihim, maka ajak mainlah dulu. Huwa idza aradul asya' fanawwimihim, kalau sekiranya sudah mulai pengen makan malam bayi kita, fanawwimihim, ajak tidur belah. Gimana caranya ditimang, bagaimana bobok lah ya, gimana istirahat, bagaimana tidur. Wa idza dakhala dhaifuna fa'atfi is-siraja wa arihi anna na'kul, apabila nanti sudah tamu kita masuk, maka tolong lampu dipadamkan, biar dia tahu seolah-olah kita berada di dekatnya ikut makan.
Makanan cukup cuma untuk 1 orang 2 orang, Pak. Kalau misalnya datang dia makan, kita tidak makan, dia tidak enak pula kan. Pokoknya dia datang, dia makan, mati lampu, matikan, dan kita dekat situ seolah-olah kita pun lagi makan. Masya Allah, ada akhlak begini, Pak. Secepat itu Kanjeng Nabi mendidik sahabat punya akhlak begini. Coba bayangin. Makanya Nabi itu memandang dengan nazarah. Terkadang hanya dengan melihat itu perilaku yang dulunya paling buruk menjadi perilaku paling baik. Tarbiyah bin nazarah Nabi, kadang-kadang dengan sentuhan Nabi, dengan mujalasah suhbah bersama Nabi, itu menjadikan perilaku sahabat yang darinya buruk menjadi sebaik-baik akhlak. Coba tengok perilaku yang seperti itu, Pak, dari jahiliyah, Pak, bisa begitu. Nanti pokoknya kalau ada tamu, sekiranya dia datang, matikan lampu. Jadi seolah tamu ini menganggap bahwa kita pun ikut makan. Dia nggak merasa tidak enak. Masya Allah. Faqa'adu wa akala dhaifu, lalu semuanya mereka duduk, tamu duduk, lalu si Thabit bin Qais tadi juga ikut duduk bersama istrinya. Wa bata tawiyaini, dan tamu tadi makan, wa akala dhaif, tamu itu makan, wa bata tawiyaini. Adapun suami istri tersebut yang menjamu tamu kondisinya sedang lapar. Falamma asbaha, maka di waktu pagi, ghada ala Rasulillah, mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-laila. Sungguh Allah takjub terhadap perilaku kalian oleh sebab kalian memuliakan tamu semalam. Masya Allah, Pak. Indahnya di kalangan sahabat, lakukan kebaikan, langsung dapat kabar gembira. Allah ridha, Allah nerima, Allah senang, gitu ya. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'amul itsnaini kafi tsalatsa, makanan 2 cukup untuk 3. Wa tu'amul tsalatsa kafil arba', dan makanan 3 cukup untuk 4. Artinya apa? Melapangkan. Artinya melapangkan, maksudnya itu. Istilahnya itu jangan kita pelihara sikap kikir. Ini makanan nasi bungkus 1, ada kawan 2, nah ayo makan bareng. Ya, itu akhlaknya Kanjeng Nabi SAW. Yang pertama itu, ya, melatih sisi kelapangan. Lalu yang kedua apa lagi? Yang kedua, biasanya usaha kita ingin memberi, biasanya akan Allah berikan keberkahan. Kita selalu mikir matematika, mesti kan tidak akan pernah ketemu, Pak. Ini begini kalau ditinggi, wah ini tidak ketemu. Iya. Tapi ketika seseorang ingin memberi, maka saat itulah keberkahan datang. Kadang kan ada hal banyak di luar logika kita, bisa datang. Nah, itu yang bisa diambil daripada hadis ini. Banyak ya yang bisa diambil. Di sini ada juga famin fafihi wa fihi, dan di situ juga ada apa? Annahu yanbaghi lil mar'i alla yastahqira ma 'indahu fayamtani'a min taqdimih. Sesungguhnya seseorang sepatutnya untuk tidak merasa remeh terhadap apa yang dia punya untuk bisa dia berikan kepada tamu. Biasanya oh ini ada enak mau ngasih ini. Kemarin 2 hari yang lalu, hari Selasa, datang Habib, di rumah cuman ada lauk santri, kasih lauk santri, maaf Habib cuma ada ini, dimakanlah, alhamdulillah. Ini cuma ada lagi, Pak. Nak masak kambing tidak kate. Nah, istilahnya begitulah ya. Jadi apa yang ada berikan. Jadi wa fihi annahu yanbaghi lil mar'i alla yastahqira ma 'indahu, bahwa seseorang selayaknya sepatutnya tidak merasa rendah, tidak merasa mengecilkan apa yang dia miliki, sehingga dia nggak mau memberi karena rasa malu. Ini nak ngasih ini tidak enak. Berikan apa yang bisa diberikan, ya. Apa yang bisa dihidangkan, ya. Wa fi riwayatil Muslim an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'amul wahid yakfil itsnaini, makanan 1 cukup untuk 2. Ta'amul itsnaini yakfil al arba'ah, makanan 2 cukup untuk 4. Wa ta'amul arba'ati yakfil tsamaniyah, dan makanan 4 cukup untuk 8. Jadi memang
Kita ini dalam agama diajarkan untuk bagaimana? Untuk bagaimana memiliki rasa empati. Ini yang paling bernilai dalam agama ini, yang dimana seiring berjalannya waktu, kemajuan zaman, orang sudah mikir sendiri-sendiri. Yang hilang sekarang itu apa? Rasa empati, apa yang dirasakan orang lain. Betul lah. Sekarang zamannya begitu, orang sudah mikir sendiri, itu serahlah. Nabi SAW mengatakan, man la yahtam bi amril muslimina falaysa minhum, yang tidak peduli dengan urusan orang muslim, dia tidak bagian dari muslim itu. Kita diajarkan untuk tumbuh rasa itu. Minimal tidak bisa kita doakan terus, jangan cuek. Jangan cuek, peduli, kita punya rasa peduli. Tumbuhkan rasa kepedulian. Apa yang bisa kita, sekecil apapun bisa kita lakukan untuk bisa apa? Membahagiakan orang, untuk mengurangi beban orang lain, lakukanlah. Penting tumbuhkan rasa empati. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat ketika kami bersama Nabi dalam suatu perjalanan, irja'a rajulun ala rahilatin lahu, tiba-tiba datang seseorang di atas kendaraannya, faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala, tiba-tiba laki-laki tersebut menengok ke kiri dan kanan. Ada seseorang bersama Nabi lagi di atas kendaraan sendirian. Kalau istilah kita apa, ngaji bareng-bareng tapi pakai motor sendiri, pakai mobil dewean misal. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala, lalu melihat menengok kiri dan kanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'id bihi ala man la dhahra lah, siapa yang punya sisa tunggangan yang masih kosong, kasih yang belum punya tunggangan. Oh, malam ini ngaji sama siapa? Ayo numpang sama aku. Itu peduli. Itu. Ini besok kita ngaji hikam. Ini ada truk besok kan. Ayo siapa yang di arah sekitar Betalang Bakung, yang motornya kebetulan tidak bisa dipakai, ini naik truk ini. Truk ada kosong nih. Itu. Karena hari malam Senin besok kita ngaji hikam ya. Kawan-kawan ada yang pakai truk, alhamdulillah. Penuh kemarin truknya, satu truknya. Wa man kana lahu fadlun min zadin falyu'id bihi 'ala man la zada lahu, siapa yang punya kelebihan bekal, maka kasih kepada orang yang tidak punya bekal. Bagaimana hadis ini ngajarkan rasa apa ya? Yaitu kembali rasa empati. Bagaimana kita itu diajarkan untuk bagaimana kita senang orang senang. Karena mohon maaf, kita itu kalau senang sendiri pun tidak enak. Betul lah. Enak tuh senang bareng-bareng, bahagia, taat bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng. Itu udah harapan kita, Pak. Ahli surga itu tidak ada yang ngomong, yang penting saya bisa ibadah, saya masuk surga, saya tidak ada gitu, Pak. Ahli surga itu pasti ditanamkan oleh Allah, menanamkan dalam hati perasaan apa? Bagaimana dirinya ingin kebaikan, kepingin orang lain pun dalam kebaikan, dikasih, didoakan hidayah. Fadzakara min asnafil mali ma dzukir hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin, sampai kami melihat, kata Abi Sa'id Al-Khudri, tidak ada seseorang yang punya kelebihan. Jadi sudah sama rata, yang punya kendaraan pun dia punya, siapa yang dibawa kelebihan bekal, dia pun dibagi rata ke orang yang tidak punya bekal dan tidak bawa bekal saat itu. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin. Ada seseorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa burdah, kain. Jadi burdah itu aslinya kain, Pak. Kalau kita istilah sholawat burdah itu apa artinya sholawat burdah? Dulu pernah kita sampaikan apa sejarah kok bisa namanya burdah itu. Jadi burdah itu ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Zuhair. Dia itu mencela Nabi. Karena mencela Nabi SAW mengatakan begini, bunuh Ka'ab bin Zuhair. Ayo disebarkan ke semua sahabat untuk mencari Ka'ab bin Zuhair itu. Kenapa? Penyebar fitnah. Disebar, dicari. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair takut bahwa dia lagi buronan sahabat-sahabat Nabi.
Diam-diam Ka'ab bin Zuhair datang kepada Nabi minta maaf, tapi dengan cara apa? Menulis pujian tentang Nabi. Disitulah pujian ditulis dalam secercak kain, burdah kain, ditulis itu pujian tentang Nabi SAW. Ada sampai sekarang namanya apa? Burdah Ka'ab bin Zuhair. Di situ ada salah satunya tulisan apa? Umbitu anna Rasulullah au adani wal afu inda Rasulillahi ma'mun. Saya diberitahu bahwa Rasul menjanjikanku untuk pemaafan. Artinya apa? Tahu kalau Nabi yang dicelani sejatinya adalah seorang Nabi yang pemaaf. Ngerti, datang ke sini pun mau minta maaf pasti dimaafkan. Apa yang dilakukan sama Nabi pas datang itu, Ka'ab bin Zuhair dimaafkan sama Nabi SAW. Walhal Ka'ab bin Zuhair yang datang saat itu Nabi belum pernah ketemu dan tidak ngaku kalau dirinya Nabi. Seorang Ka'ab bin Zuhair, saya datang, saya namanya Ka'ab bin Zuhair, minta maaf. Enggak begitu, tiba-tiba datang langsung memujikan pujian burdah tadi kepada Rasul. Kalau secara syariat ya Nabi tidak tahu, walaupun hakikatnya Nabi tahu. Setelah itu minta maaf, dimaafkan sama Nabi SAW. Habis itu itulah masyhur namanya burdah. Lalu Imam Busiri menuliskan pujian kepada Nabi, sama pujian burdah, tapi karena itu sejatinya penyembuhan, namanya awalnya bur'ah. Apa? Bur'ah. Bur'ah itu artinya penyembuhan, kesembuhan. Kesembuhan dari apa? Dari penyakitnya. Imam Busiri yang punya penyakit syalal, punya penyakit stroke, sembuh karena sebab barokah memuji Nabi. Punya stroke, saat itu obatnya susah. Tiba-tiba waktu malam mimpi ketemu Nabi SAW, diusap wajahnya, paginya sembuh stroke-nya saat itu. Ketika itu beliau sholat subuh jamaah kaget, loh kok bisa sembuh dari penyakit stroke? Bagaimana kisah ceritanya? Diceritakan tentang ini. Saya menuliskan satu sholawat burdah, lalu barokah dari pembacaan itu Nabi mendatangi ke dalam mimpi, Nabi mengusap wajahku, lalu bangun dari tidur saya sembuh. Di situ mulai viral sampai sekarang sholawat burdah. Aslinya bur'ah, lama kelamaan orang menamai dengan nama burdah, sholawat burdah ya. Itu biburdatin, dengan burdah mansujatin, dengan kain burdah yang ditenun, yang ada ukiran-ukirannya. Faqalat nasajtuha biyadi liaksuwahaka, saya menenunnya dengan tangan saya sendiri ya Rasul, supaya aku bisa pakaikan ini untukmu ya Rasul. Jadi ngasih hadiah ke Nabi itu biasa, memang sudah ajarannya sahabat dari dulu, senang mau memberi yang terbaik kepada Nabi. Dari zaman dulu begitu ya, biasa begitu ya di kalangan sahabat. Ini seorang wanita punya kain ditenun tangan sendiri. Ini kalau nilainya mahal Pak. Tenunan pakai tangan itu beda sama tenunan yang dicetak sama mesin. Kenapa? Walaupun tampaknya lebih rapi yang mesin, tapi secara ruh itu ada ruhnya kain itu. Biasanya kalau kain itu ditenun pakai tangan sendiri itu beda, ada ruhnya. Dan ini mahal. Fa'akhadhahan Nabi muhtajan ilai, lalu Nabi SAW mengambil karena butuh. Kenapa Nabi mengambil butuh? Karena saat itu musim dingin di Madinah. Kadang Nabi cuma punya 2 baju. Ketika lagi dingin beliau dikasih burdah, dikasih apa ya, kain begitu ya, dipakaikan di sini. Fakharaja ilaina wa innaha izaruh, lalu Nabi SAW keluar sedang mengenakan kain burdah tersebut. Faqala fulanun aksaniha ma ahsanaha, lalu seorang fulan berkata kepada ya Rasul, coba aku pakai ya Rasul, bagus nian. Habis dikasih baju bagus, kain bagus, nengok Rasul, bagus nian ya Rasul bagus nian, boleh tidak aku pakai? Faqala na'am, kata Nabi SAW, ya. Fajalasan Nabi fil majlisi thumma raja. Kemudian Nabi SAW duduk di majlis, kemudian Rasulullah kembali. Fatawaha thumma arsala biha ilahi. Kemudian Rasul memberikan kain tersebut kepada laki-laki tersebut. Faqala lahul qawmu, lalu sahabat lain itu agak marah Pak. Ngapa? Nabi butuh kain untuk mendinginkan badannya, dan kita semua tahu Nabi itu kalau dipinta sesuatu mesti tidak ngomong tidak.
Kalau ngomong walaupun itu baju burdah dikasih orang mahal, Nabi butuh, kalau kau minta pun akan dikasih sama Nabi. Kan kita sudah tahu semua. Ma ahsanta, kau tidak melakukan yang baik nih, tidak pantas kamu begitu. Orang sahabat lain marah laki-laki tersebut. Labisahan Nabi muhtajan ilaiha, engkau Nabi mengenakannya walhal Nabi butuh kepadanya. Tsumma sa'altahu wa alimta annahu la yaruddu sa'ila, kemudian engkau meminta kepada Nabi walhal Nabi itu punya kebiasaan tidak pernah menolak permintaan. Faqala, lalu laki-laki tersebut menjawab apa kira-kira sahabat tadi? Inni wallahi ma sa'altuha li albasha, saya demi Allah saya tidak memakainya, saya tidak memintanya untuk saya pakai. Laki-laki tadi, saya minta sama Nabi ini bukan saya pakai lalu saya gaya-gaya gitu, oh ini hadiah Nabi ini mahal gini. Inna mas'altuhu litakuna kafani, sesungguhnya saya meminta itu supaya ini akan menjadi kafanku. Makanya ada orang mau umroh tidak jadi umroh, niatnya apa? Besok cobalah ini, kalau meninggal ini dijadikan kafan, kain umroh, meninggal dijadikan kafan. Ada orang sudah daftar ini umroh, mau berangkat, sudah mau berangkat tidak jadi berangkat, sudah beli kafan, meninggal karena dulu pernah ngomong ini kafan ini nak jadikan apa kain umroh ini ihram ini untuk apa? Untuk kafanku, di kafannya. Ya. Faqala Sahlun fakanat kafanuh, lalu Sahal menjawab mengatakan memang betul itu jadi kafan saat meninggal, itulah yang dijadikan sebagai kafan dari pakaian kafan. Ya. Ini hadis terakhir. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal asy'ariyina, sesungguhnya kaum asy'ariyin, ya, kaum daripada keturunan, ya, orang-orang Asy'ari ini orang-orang dari Yaman. Asy'ariyin, ya, kabilahnya siapa? Abu Musa al-Asy'ari, orang dari Yaman. Sesungguhnya orang-orang Asy'ariyin kabilah di Yaman itu idza armalu fil ghazwi, apabila mereka kekurangan bekal dalam peperangan, au qalla ta'amu ayalihim bil Madinah, atau sedikitlah makanan keluarga mereka di Madinah, jama'u makana indahum, mereka satu kaum ini ngumpulkan apa yang mereka punya fi thawbin wahid, dalam satu pakaian, tsumma qatasamuhu bainahum fi ina'in wahid, kemudian mereka membagi di satu wadah bisawiyah, dibagi sama rata. Ini satu kabilah nih, mereka sama-sama kehabisan bekal. Ayo kita kumpul-kumpul, yuk kumpul-kumpul. Yang punya kalian ayo bawa semua ke sini, kita kumpulin semua. Apa yang kalian punya ayo kumpulin jadi satu dalam satu bayi. Kalian punya gandum, ayo kumpulin semua gandum sini. Sudah kumpulin, ayo inilah yang kita dapatkan. Kita berapa orang? Ayo bagi rata. Fahum minni, ini artinya apa? Perilaku yang begini adalah perilaku yang dipuji. Fahum minni wa ana minhum, saya termasuk dari mereka dan mereka termasuk dari saya, kata Kanjeng Nabi. Jadi kadang-kadang kita dengar ada sekelompok keluarga begitu, ya, saking akrabnya begitu, Pak. Arisan bareng apa bareng, bagus itu, Pak. Harus begitu, saling membantu. Makanya kawan-kawan ini juga sebenarnya punya inisiatif begini. Kita punya apa namanya itu, punya baitul mal, ada yang kelebihan harta, masukkan. Nanti kapan ada yang sakit bisa kita beri dari jemaah kita. Ada yang punya inisiatif kayak gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa kita lakukan. Ada yang sakit saling mentakziahi. Jadi majelis tak hanya sebatas kita ketemu duduk lalu ngaji pulang, tapi satu majelis, tapi kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bagus perilaku ini, ya. Orang-orang Asy'ariyin, mereka kalau sedikit bekal mereka kumpulkan jadi satu, sudah numpuk jadi satu, bagi rata. Hilang rasa hasad, hilang rasa iri dengki. Kalau sudah begitu tidak punya rasa dengki lagi, Pak. Enak nih kan, aku pas ngasih sekarung, pas bagi rata dapat cuma sekilo. Itu kan rasa hasad itu. Rasa tidak senang orang lain punya kebaikan, dapat kebaikan, kan begitu. Nah, jadi ini akhlak yang baik, ya. Orang-orang Asy'ariyin dipuji sama Nabi Sallallahu Alaihi
sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut kajian Riyadhus Shalihin di minggu yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu ila yaumil qaw amma ba'dahu. Qala al-musannif rahimallahu taala min kitab Khulasatul Yaqin Syekh Umar Abdul Jabbar. Ya, ini pada bab yang ke 22, kemarin sudah 23. Kemarin kita katakan bahwa saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi mulia oleh sebab sudah banyak pengikutnya, sudah banyak sahabat mutabi yang mengikuti kanjeng Nabi, maka orang Quraisy melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak bisa lagi, sudah sulit untuk disentuh. Ya, sehingga yang dilakukan dari mereka apa? Mereka nyakitin sahabat yang lain yang lemah-lemah kemarin. Kita katakan siapa yang diazab? Bilal, seorang hamba diazab. Sampai ada Ammar bin Yasir sampai meninggal, istrinya, keluarga meninggal diazab. Ada besi panas ditusukkan ke belakang. Diazabnya begitu. Ya, buka baju disuruh apa? Disuruh jemur di matahari panas di siang hari. Itu matahari panas itu saking panasnya, kalau ada telur matang, Pak. Kalau ada daging matang. Nah, itu yang diazab. Sehingga mereka tetap tambah kuat iman mereka, ya. Mantalibu Quraisy li Nabi sallallahu alaihi wasallam, permintaan orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun anna al-idza'a lam yujdi naf'an. Tak kala orang-orang Quraisy melihat bahwa menyakiti sahabat-sahabat Nabi tidak ada manfaatnya. Nambah iman, nambah percaya, nambah yakin. Selain gitu, ngaji makin dicela, makin tidak dihargai, makin semangat. Kau ngaji puluhan tahun, perilaku serupa lah kayak dulu. Iya, tak salah ngaji kalau gitu. Tak katik manfaat juga ngaji puluhan tahun, perilaku tidak berubah, tak salah ngaji. Kalau sahabat tidak begitu. Bukan hanya menghina, disakiti secara fisik. Pulang ngaji dipukul pakai sendal kelpok, kau ini sok-sok suci pakai peci, itu Pak. Berat tak begitu Pak? Itu yang dilakukan sahabat. Ya, yang terjadi pada sahabat itu begitu. Lamma ra'at Quraisyun anna al-idza'a lam yujdi naf'an. Tak kala orang Quraisy melihat sesungguhnya menyakiti mereka itu tidak ada manfaatnya, menyakiti sahabat tidak ada manfaatnya. Bal zadal muslimuna imanan wa yaqina. Bahkan itu menambahkan orang muslim keimanan dan keyakinan. Masyau ila rasuli sallallahu alaihi wasallam, mereka berjalan menuju Rasul, menemui kanjeng Nabi, wa talabu minhu an ya'buda alihatahum wa ya'budu ilahahu. Dan mereka orang Quraisy meminta kepada Nabi untuk menyembah Tuhan mereka. Jadi umat muslim diminta untuk nyembah Tuhan patung mereka, dan mereka akan nyembah Tuhan. Jadi ada barter. Ya sudahlah kalau gitu, sebarkanlah agama, tidak apa-apa. Tapi satu syarat, kalian nyembah agama kami, kami juga akan ikut nyembah Tuhan kalian. Nah, sampai segitunya loh orang-orang Quraisy dengkinya kepada Nabi SAW. Fa'anzalallahu alaihi surat al-kafirun, lalu Allah menurunkan surah al-kafirun. Kita semuanya hafal. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, agama kalian agama kalian, agama kami agama kami. Itu sebab asbabun nuzul suratul kafirun. Nah, kita tahu nih sejarah bagaimana cerita turunnya suratul kafirun. Falamma ayisu, maka tak kala sudah tidak bisa juga suruh nyembah, talabu minhu an yusqita minal qur'ani ma yaghidhuhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim. Tak kala mereka putus asa, mereka meminta kepada Nabi untuk menggugurkan isi Al-Quran yang isinya mencela Tuhan mereka dan kesesembahan mereka. Mereka orang Islam suruh nyembah agama mereka, tidak bisa. Ya sudahlah, kalau tidak mau ini ada yang lebih ringan. Isi Al-Quran yang cerita tentang
menghina Tuhan kami, tolong dihapus, tidak usah sering dia baca lagi lah. Itu permintaan kami. Yang ada dalam Al-Quran, yang itu sifatnya menghina dan menjelek-jelekkan Tuhan kami, tolong dihapus. Sebenarnya tidak jelek-jelekkan, tapi berbicara tentang apa? Tentang hakikat kenyataan. Bagaimana mungkin sesosok patung itu disembah? Sama halnya begini loh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ketika nanti di akhirat itu kan diminta syafaat sama seluruh penduduk mahsyar. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya punya 3 kedustaan. Walaupun bahasanya bukan dusta, ini hilah namanya. Saya melakukan 3 kedustaan dalam Islam. Salah satunya apa? Ketika saya mengatakan bal fa'alahu kabirhum hadza. Ketika Raja Namrud punya acara tahunan, yang dimana semua orang-orang ikut semua, festival tahunan lah. Semuanya orang pergi. Yang tidak pergi siapa? Nabi Ibrahim. Mengintai Nabi Ibrahim masuk ke tempat ibadah, tempat kuil ibadahnya Nabi Ibrahim kepada kuilnya Raja Namrud. Semua patung dihancurkan. Yang tidak dihancurkan siapa? Yang paling besar. Lalu yang paling besar ini dikasih alatnya Nabi Ibrahim itu dipasangkan di patung yang besar. Ketika pulang dari acara festival, pulang nengok, loh Tuhan kami kok hancur. Ini kan logika ini, Tuhan kok hancur. Itu kan hanya orang jahil. Ya, sudah itu ada seseorang yang mengatakan, ada orang yang lewat ini masuk ke sini, yuqalu lahu Ibrahim, namanya fatan pemuda ini namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim, coba panggil Ibrahim, walaupun belum ada bukti ya, tidak ada saksi mata, cuman nengok ada yang waktu festival tuh ngarahnya ke arah kuil. Orang semuanya ke arah festival, orang ini kok pergi aja ke kuil. Namanya Ibrahim kalau tidak salah, dipanggil Ibrahim. Apa kata Raja Namrud? Anta fa'alta bi alihatina hadza ya Ibrahim? Engkau yang hancurin ini Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nabi Ibrahim seolah nunjuk yang patung besar, yang melakukan yang besar ini. Yang ditunjukkan apa? Jempolnya, Pak. Yang melakukan jempol yang besar ini loh yang hancurin. Tapi orang mengira yang melakukan apa? Patung yang besar. Orang tidak percaya, masa iya mungkin patung sebesar ini bisa ngancurin? Patung ini masa bisa ngancurin? Kan ini sudah menjadi jawaban penghinaan. Loh, ini yang kalian sembah, melakukan apapun tidak bisa, kok disembah? Paham ya? Sebenarnya bahasa penghinaan itu seperti ini. Bukan menghina artinya agama kalian itu rusak, itu tidak begitu maksud menghina. Tapi logika sehat menghancurkan logika yang tidak sehat. Seolah-olah terkesan kayak apa? Terkesan kayak menghancurkan dan menghina. Gitu tak? Sistem ketuhanan agama kita kan luar biasa tauhidnya itu, Pak. Logikanya masuk sekali. Sampai ada beberapa seminggu yang lalu ada orang Kristiani kalau tidak salah chatting lama kan. Tentang apa? Tentang bahwa sejatinya mereka itu meragukan Tuhannya. Bayangin coba. Dan dia bercita-cita mau masuk Islam katanya. Ya, tapi masih malu. Tidak tahu masih malu. Katanya apa? Iya, sangat-sangat tidak masuk akal. Kalau nanya ke mana? Nanya ke gereja, nanya ke mana? Ke pasturnya, ke mananya? Hah? Artinya jawabannya berputar-putar, bebelit-belit. Jadi sebenarnya agama yang paling logis agama Islam, Pak. Nanya apapun tentang ketuhanan mesti masuk akal semua. Hanya pas ngaji hikam, ngaji tauhid, ya kan? Pasti dalam agama kita tidak ada yang disimpan-simpan, Pak. Tidak ada yang disimpan-simpan. Kenapa? Karena semuanya logis. Nyata ketuhanan agama kita ini. Ya, konsep ketuhanannya itu sangat jelas. Tapi agama lain tidak jelas. Ya, agama lain tidak jelas secara konsep ketuhanan. Sehingga banyak dari mereka itu yang sejatinya doktrin saja, pokoknya ini yang benar gitu. Sudah usah banyak tanya, pokoknya agama kita benar gitu ya, cuman marah. Kalau kita tidak begitu, Pak. Kita malah dikatakan bahwa siapa yang beragama Islam yang taklid, malah ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Sampai segitunya, saking agama kita ini dalam fondasi yang kuat. Arti taklid itu apa? Udahlah, Allah itu tunggal, ikut bela.
Nyata tidak nyata pokoknya ikut bela. Nah, itu. Nah, itu taklid. Sejatinya taklid tidak boleh. Kalau kita katakan Allah itu tunggal, bagaimana caranya kita menyaksikan Allah itu tunggal? Kalau kita katakan Allah itu maha kuasa, bagaimana kita saksikan Allah maha kuasa? Gitu loh. Nah, itu iman yang tidak taklid namanya. Ya, paham maksudnya ya? Karena betapa banyak orang kita katakan, apa buktinya Allah itu tunggal? Ya pokoknya Allah itu satu gitu saja. Logikanya gitu saja. Bingung juga dikatakan kenapa Allah. Dalam agama kita malah umatnya penganut agama Islam malah disuruh untuk mengimani Allah tidak hanya sebatas ikut-ikutan, tapi dengan mendalami. Tapi agama lain ikut agama mereka, percaya lah, masuk surga selamat, gitu Pak. Gitu. Jadi sebenarnya bukan Nabi Muhammad, bukan isi Al-Quran menghina Tuhan mereka, bukan, tapi dengan logika yang benar, dengan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah menghinakan dari kaidah ketuhanan selain Allah. Masa anak dijadikan Tuhan, yang baru lahir sudah jadi Tuhan? Kan sudah nyata kedustaannya. Lalu siapa yang mengatur alam semesta sebelum ada itu semua? Sebelum ada anak yang dilahirkan namanya Nabi Isa nih yang dianggap sebagai Tuhan. Lalu sebelum Nabi Isa dilahirkan, siapa yang ngatur alam semesta? Berarti ada kekuatan lain selain Nabi Isa yang bisa menciptakan alam. Kan jelas nih, logika kita mengatakan dah jelas nampak bodohnya ini. Nah ini, jadi apa yang diminta sama orang Quraisy? Mereka meminta untuk apa? Yang isi dalam Al-Quran yang katanya menghina Tuhan mereka, tolonglah dihapuslah, jangan dicantumkan. Kami tidak betah ini kalau orang-orang Islam baca itu, kami dengar. Karena lagi sholat di Ka'bah, mereka orang kafir ikut tawaf, kedengeran nih isi Al-Quran itu apa? Menghina Tuhan mereka, padahal tidak menghina ya. Au yubaddilahu biqur'anin akhar, atau mengganti dengan Quran yang lain. Tidak apa-apa lah, sebarkanlah agama itu, tapi Qurannya jangan Quran yang itu, cari Quran lain gitu ya. Fa anzalallahu jawaban lahum, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat sebagai jawaban kepada orang Quraisy. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakanlah, apa yang ada pada diriku ini saya tidak mungkin bisa menggantikannya dari diriku sendiri. Kenapa? Karena sejatinya saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Yang saya sampaikan ini wahyu dari Allah, bukan dari hawa nafsu. Tidak bisa main ganti-ganti begitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya, atas nikmat Islam, atas nikmat iman, atas nikmat agama yang benar. Jadi seseorang itu Pak harus meyakini agama yang dia anut itu agama benar. Orang meyakini agama ini 99% kafir Pak. Loh, ini serius ini. Apa arti yakin? 100%. Tidak ada 1% pun keraguan terhadap Allah dan terhadap agamanya Allah. Kok 99,99 masih ada 0,1%? Masih batal. Nah, bayanginlah Pak. Jadi bagaimana fa'lam annahu la ilaha illallah, yakinilah la ilaha illallah ini. Ya, insyaallah dengan terus hadirnya di pengajian, hadirnya kita berzikir kepada Allah, mudah-mudahan bisa menanamkan keteguhan iman dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai pada akhir hayat nanti, ketika proses sakaratul maut Pak, yang dibutuhkan adalah iman spontan, bukan lagi iman tafakur. Sekarang proses hidup tidak apa-apa lah, kita sedang proses mencari kema'rifatan, menumbuhkan rasa keyakinan, menumbuhkan rasa kepasrahan. Proses hidup, harapannya nanti setelah meninggal, ketika proses sakaratul maut, Allah berikan iman tanpa dalil. Apa Pak? Iman tanpa dalil. Sekarang banyak orang beriman masih mencari dalil, masih mencari bukti, ya, mau menunjukkan Tuhan itu ada, ditunjukkan buktinya ini dalam tauhid, begitu tidak?
Allah itu bersifat mendengar, Allah itu tunggal, Allah itu ada buktinya ini, dalilnya ini, kalau tidak begini mesti begini. Dalam tauhid itu begitu, Pak. Masih logika kita bermain untuk menerima salah satu kebenaran. Tapi saat sakaratul maut, maka logika ini sudah nggak lagi diterima. Kenapa? Seseorang saat itu tidak lagi berlogika saat sempitnya seseorang mengalami pedihnya sakaratul maut. Yang dibutuhkan iman spontan. La ilaha illallah spontan, itulah. Paham ya? Iman spontan. Makanya seseorang itu disuruh baca zikir banyak-banyak la ilaha illallah. Jadi saat spontan yang dijawab la ilaha illallah. Paham ya? Karena saat sakaratul maut seseorang tidak lagi menjawab dengan logikanya, tapi menjawab dengan spontan imannya. Mudah-mudahan iman spontan kita menjadi kokoh. Ya, saat keadaan sulit kita selalu mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minadz dzakirin, ij'alna minasy syakirin, ij'alna min ibadika shalihin. وجعل من أهل ورثة النبيين. اللهم اجعل آخر كلامنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا الله.